biar selamat kalau ada keselimpet. Jadi gini, kemarin sempat ada calon customer rumah yang dia mengeluh pernah kecewa dengan perumahan syariah. Ya, oke. Beliau pernah proses beli. Pernah kejadian dia beli, kemudian intinya beliau kecewa. Nah, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah syariatnya. Ini padahal ini syariat loh. Benar. Kok akhirnya bermasalah? Itu seperti apa? Jadi ada satu kondisi di mana orang ini trauma lah dengan proses pembelian yang pernah dia lakukan, yang ceritanya notabene ketemu dengan yang berlabel syariah. Iya. Tapi ternyata, ya ini kita perlu ternyata mengecewakan lah. Nah ini perlu didalami. Didalami pertama, kecewanya juga apa? Perasaan dia, sementara prosesnya benar, bisa jadi toh? Iya. Atau yang kedua, memang pelaku penjualan atau yang penyedia barang juga memang berlaku salah atau dolim gitu. Sehingga tidak sesuai dengan syariat, lalu mengecewakan, bisa juga. Nah, jadi label itu wajar sekali secara manusiawi, istilahnya dia akan ngeblame atau menyalahkan yang mudah dia lihat mana salah. Jadi ketika si Fulan tadi merasakan itu, ya wajar saja, tinggal didalami satu-satu. Pertama dari pembeli, apakah paham tentang syariat atau tidak. Barangkali dalam proses itu dia tidak tahu lalu menyalahkan syariat, padahal dia benar. Karena ekspektasi dia kan, kecewa itu ekspektasi dia tinggi, kenyataan rendah. Ekspektasinya baik, kenyataannya nggak baik menurut dia. Itu akhirnya kecewa. Atau memang yang keduanya, yaitu memang penyedia yang salah karena dia memang menyalahi syariat. Jadi sebuah kewajaran. Oleh karenanya sikapnya pertama harus secara umum syariat ini harus dipahami sebagai khitabus syari, seruan dari pencipta, seruan dari tasrih, seruan dari Allah. Khitab alladzi yata'allaq bi af'alil ibad, yang dikait atau mengikat kepada perilaku ibad makhluk. Artinya tuh, kalau sudah dipahamkan seperti tadi, syariat itu pasti menjamin ketentraman. Karena dari Khaliq, syariat itu pasti membuat sebuah kebaikan, kesejahteraan, keadilan, tidak zalim. Itu syariat. Maka ketika dipahami seperti itu, siapapun orangnya, baik itu pelaku, pembeli atau penyedia jasa, ketika ada satu kecewa di antara dua pihak tersebut, dia akan hati-hati. Kenapa? Bisa jadi dia pengkontribusi fitnah terhadap syariat Allah, atau dia yang menjadikan pemblame, menyalahkan syariat Allah. Hati-hati. Jadi orang yang kecewa tadi, pembeli misalkan, dia tidak mudah untuk menyalahkan syariat, tapi dia bisa jadi menyalahkan pulannya saja, si orangnya saja. Waalaikumsalam. Jadi syariatnya mah benar, nggak mungkin salah, orang dari Allah, tapi bisa jadi orangnya. Jadi dia ngeblame-nya ke orang. Kenapa? Karena kalau salah ngeblame, salah nyalahin syariat, celaka dia. Di mana celakanya? Kita lihat definisi khitabus syari, seruan dari pencipta. Terus dia bilang, salah engkau pencipta, celaka toh. Ini yang harus dipahami. Begitupun akhirnya pelaku yang membawa label, maka dia harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Di dunia ini, syariat ini mengatur alam sehingga nanti menjadi rahmat lil alam. Begitu dia pengembannya, pembawanya tidak bertanggung jawab, tidak mempelajari, tidak belajar, kan akhirnya mengalami kesalahan, keseleo, masuk lubang, dia menjadi kontribusi fitnah, kontribusi untuk syariat difitnah. Maka kedua belah pihak ini menjadi adil, menjadi perlu semuanya belajar,
saling mendalami dan mengurai dengan tuntas segala perilaku-perilaku bisnisnya, termasuk kalau ada pembelinya perilaku-perilaku akad, baik rukun, syarat, dan sebagainya. Nah ini karena kekhawatirannya adalah jadi mudahnya itu hati-hati untuk pembeli, hati-hati untuk pelaku terkait syariat. Jangan sampai Anda menjadi orang yang berkontribusi hadirnya fitnah, atau kalian adalah korban dari satu perkara lalu mudah memfitnah syariat. Itu saja. Gitu kan. Allah alam. Terima kasih. Sami-sami.